Rajab. Ya, Rajab. Ini 4 bulan yang dihormati. Dan dalam 4 bulan yang dihormati ini, ya, sangat ditekankan untuk memperbanyak ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena bila mana kita, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan, berbeda dengan bulan yang lain. Jadi ini istimewanya 4 bulan haram ini. Bahkan Allah melarang untuk ada pertempuran di situ. Jadi selama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu diharamkan untuk berperang. Karena mulianya bulan ini. Namun di samping bulan yang 4 tersebut, ya, mengandung nilai pahala yang luar biasa, juga kalau kita berbuat maksiat di 4 bulan tersebut, dosanya juga berlipat. Ya. Jadi tidak hanya kita lihat pada sisi perbuatan baiknya, tapi dalam perbuatan maksiat di 4 bulan ini juga bahaya. Makanya oleh sebab itu para ulama, ya, ketika mereka membaca surah Al-Fajr, ya, wal fajri wal layalin ashr, ya, itu sebagian mereka ini berpendapat wal layalin ashr, 10 malam, ya, itu ada yang memaknai sebagai 10 hari pertama Muharram. Maka mereka itu orang-orang yang dulu tuh, para ulama salafus soleh, kalau masuk Muharram mereka puasa 10 hari, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Begitupun kalau masuk bulan Dzulqa'dah, mereka puasa 10 hari pertama. Juga pada saat Dzulhijjah mereka puasa 10 hari pertama. Dan juga pada bulan Rajab, ya, 10 hari pertama mereka itu berpuasa. Kenapa? Karena memang ada banyak pendapat yang mengatakan yang dimaksud walayalin ashr adalah awal Rajab. Memang itu awal Muharram. Nah, ulama yang melihat ini ada semuanya bagus, mereka ambil semuanya. Maka setiap 10 hari pertama di 4 bulan haram tersebut mereka melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian kita di sini, ya, dalam bulan Muharram ada ibadah yang umumnya banyak dilakukan oleh kalangan muslimin dalam puasa, yaitu puasa Asyura. Ya. Karena Nabi ketika hijrah ke Yathrib, Nabi melihat orang Yahudi pada tanggal 10 Muharram itu pada puasa. Nabi nanya, ya, Anda ini puasa apa? Kami puasa Asyura, ya, 10 Muharram. Kenapa? Karena Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa itu tanggal 10 Muharram. Jadi ketika Laut Merah terbelah, ya, karena Bani Israel menyeberang dari Mesir menuju tanah perjanjian, nah itu mereka diselamatkan dari perjalanan ke laut tanggal 10 Muharram. Lalu kata Nabi, kami lebih berhak untuk berpuasa karena Musa itu saudara saya. Nah, kemudian Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan beliau mengatakan, kalau saya panjang umur tahun depan untuk membedakan kita dengan kalangan Yahudi, maka saya puasa 9-10. Namun Nabi tahun depan sudah meninggal. Jadi walaupun Nabi tidak melaksanakan puasa tanggal 9 karena sudah dipanggil Allah SWT, tapi para ulama menyatakan itu pun disunahkan. Ya. Jadi berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya.
Puasa apa? Tanggal 9 namanya puasa Tasu'a. Jadi kalau kita bisa puasa dan niat ya, saya niat puasa sunnah Tasu'a karena Allah Ta'ala ya. Nanti yang tanggal 10 namanya puasa Asyura. Puasa Asyura. Nanti niatnya aku ya niat puasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Kemudian ya, yang terkait mengapa Islam itu ya membutuhkan kalender. Ini kan dalam sejarah memang hasil dari keinginan Khalifah Umar Ibn Khattab. Beliau ini kan seorang pembaharu. Banyak hal yang beliau lakukan yang Nabi tidak pernah lakukan ya. Termasuk dalam urusan penggajian tentara. Sebelumnya tidak ada itu. Tapi Sayyidina Umar kan membuat daftar pasukan tentara gitu ya, yang mereka dapat gaji. Di era Sayyidina Abu Bakar tidak, ya, di era Rasul tidak. Tapi beliau menertibkan semuanya, termasuk administrasi. Maka ketika dia menulis surat, ini tanggalnya pakai tanggal apa? Kalau orang Nasrani menggunakan tanggal miladiahnya. Jadi administrasi persuratan itu ada tanggalnya, sehingga jelas. Nah disinilah Sayyidina Umar meminta pendapat dari para sahabat, ini untuk kita pakai kalender apa? Peristiwa apa yang bisa dijadikan sebagai sandaran? Kalau kalangan Nasrani jelas mereka mengawali dari, walaupun kita tahu tidak, gitu ya, mengawali dari lahirnya Yesus Kristus. Sementara orang Cina lebih dulu. Jadi 3.500 tahun sebelum Masehi mereka sudah punya kalender sendiri. Mesir juga sama. Bangsa Mesir itu sejak 4.000 tahun sebelum Masehi itu sudah punya kalender sendiri. Nah, Sayyidina Umar kepengen umatnya itu punya juga penanggalan. Maka beliau coba ambil masukan. Ada yang pendapat gini, kami ingin awal kalender itu dimulai dari peristiwa lahirnya Rasul. Rasul lahir di situ mulai. Kata Sayyidina Umar, bayi yang baru lahir tidak punya pengaruh apapun. Ya, artinya apa? Bukan peristiwa yang menjadikan sesuatu hebat. Ketika lahir apa yang dilakukan? Ada yang menganjurkan ketika Rasul wafat itu jadi acuan. Kata Umar, orang yang sudah wafat ya nggak punya jasa lagi kiranya dalam hitungan nasional itu. Kemudian muncullah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalender kita ini mengacu pada Hijratul Rasul. Dari sinilah Islam bergerak, ya. Yang dari awal adalah kelompok lemah, gitu, tertindas. Tapi setelah Rasul hijrah dari Makkah ke Yathrib, muncullah kekuatan luar biasa, bangkit Islam luar biasa, ya, sehingga menjadi masyarakat baru di Arab dan mengembangkan kemajuan yang tidak pernah dicapai sebelumnya. Nah, dari sinilah Sayyidina Umar setuju bahwa momentum hijrah itu menjadi awal penghitungan kalender Islam. Lalu kapan dimulainya gitu kan? Bulan pertama bulan apa? Kan nggak tahu. Ya, bulan apa yang pertama? Muncul lagi ide. Ya, bulan pertama adalah bulan Muharram. Kenapa Muharram? Karena dalam tradisi orang-orang Arab waktu itu Zulhijjah semua sudah selesai haji. Ya, jadi ibadah haji sudah selesai semua. Karena kan ibadah haji ibadah yang syariah qadimah. Ya, syariah yang udah lama dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah haji ada. Jadi dari mulai
Nabi Ibrahim sampai seterusnya itu semua berhaji. Maka kata Sayyidina Umar, ya, Muharram jatuh setelah bulan haji. Ya, itu peristiwa besar, ya, sudah selesai, maka penghitungan dimulai dari Muharram. Ya, ini sejarah, ya, yang terkait dengan dimulainya hitungan tahun Hijriah. Bapak yang saya hormati, kemudian makna hijrah kan akhirnya berkembang, ya. Jadi makna itu berkembang. Awalnya Nabi hijrah dari Makkah ke Yathrib. Ya. Kenapa namanya Yathrib? Yathrib ini kan sebuah tempat yang banyak penyakit di sini. Ya, namanya Yathrib. Itu sebuah tempat yang itu sering berjangkit penyakit. Ya, tidak disukai lah dari itu. Tapi anehnya ketika Nabi hijrah ke sana, itu hal-hal yang buruk di Yathrib hilang semua. Gitu ya. Nah, kemudian Nabi mengganti dengan Madinah, ya, Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini kalau kita perhatikan, lah, Nabi ini memberi nama Madinah. Ya, Madinah itu apa sih? Madinah itu kan dia peradaban. Ya, peradaban Madinah itu. Maka Nabi sebetulnya ketika beliau hijrah ke Madinah ke Yathrib, ya, beliau membangun sebuah peradaban, ya, sehingga disebut Madinah. Nanti dari Madinah timbul kata Madaniyah, ya, itu pusat peradaban. Nah, adakah hijrah setelah itu? Kata Nabi, lah hijrah ba'da fathi Makkah. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan Makkah. Ya. Nah, kita tahu apa? Yang kita bisa ambil adalah nilai-nilai hijrah. Ada seorang ahli menulis begini. Kata beliau paling tidak ada tiga nilai penting dari hijrah. Yang pertama beliau sebut namanya hijrah insaniyah. Jadi yang Nabi lakukan ini ada nilai kandungan hijrah insaniyah. Karena dengan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah ke Yathrib, itu sebetulnya Nabi menyuarakan yang namanya kesetaraan manusia, kesejajaran manusia, ya. Sehingga dengan hijrah ini Nabi membentuk masyarakat yang baru, yang awalnya adalah masyarakat kelas atas, ya, dan kelas bawah. Ini Nabi hapus, ya, dengan peristiwa hijrah. Karena pada saat hijrah itu, ya, apa namanya, betul-betul terasa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi ini yang membuat apa? Yang membuat kalangan orang-orang tokoh jahiliyah, ya, Arab jahiliyah itu merasa merasa tersinggung dengan ajaran-ajaran Rasul. Sebab ini ajaran makin berkembang nih. Karena waktu itu kan luar biasa, strata sosial itu, ya, sangat jungkir balik. Jadi apa namanya, status sosial itu jaraknya jauh benar. Nah, Nabi memperjuangkan kesetaraan, dan ini melalui hijrah, ya. Jadi ketika semua itu manusia dijadikan sebagai setara, dan bedanya, ya, dalam hal ketakwaan yang membedakan. Kemudian yang kedua namanya hijrah thaqafiyah, ya, hijrah peradaban kebudayaan. Waktu itu setelah Nabi melakukan hijrah, berubahlah masyarakat Arab dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Madaniyah. Ya, masyarakat yang tidak tahu sopan santun, kemudian menjadi manusia yang sangat berakhlak mulia. Dan itu Nabi mulai dari dirinya, ibda binafsik, Nabi mulai dari diri sendiri. Maka Nabi katakan innama bu'ithu liyutammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku diutus
ya hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di situ tuh mulai tumbuh peranata sosial yang rapi, gitu ya. Nah, bagaimana orang saling menghargai, ada keadilan dan sebagainya, ya. Sampai-sampai kan ada proses cepat menurut ini ya. Jadi ada Robert M. Bella ya, dalam tulisannya beliau mengatakan apa yang dilakukan Rasul kemudian Khulafa ar-Rasyidin terlalu modern untuk zaman itu ya. Persamaan derajat, keadilan itu terlalu modern sehingga memang akhirnya gak bertahan lama ya. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu era-era di mana betul-betul ya, masa terbaik. Setelah itu era kembali kepada dinasti ya, Amawiyah, Abbasiyah dan seterusnya. Jadi kalau kata beliau ya memang yang diterapkan oleh Rasulullah dan diterapkan oleh 4 khalifah penggantinya itu terlalu modern untuk zaman itu ya. Jadi pemahaman dia ya, tapi memang itu seharusnya bukan terlalu modern saya, itu memang seharusnya begitu. Keadilan ditegakkan gitu ya. Kemudian yang kaya membantu yang miskin itu kan seperti itu. Dan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu menerapkan semuanya ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir disebut dengan hijrah Islamiyah. Apa hijrah Islamiyah? Yaitu ketika orang-orang Arab sudah memeluk agama Islam, maka tidak ada ketergantungan kepada selain Allah. Sebab Islam makna dasarnya adalah kepasrahan, ketundukan. Jadi kita ini dalam hidup menurut pandangan Islam hanya tunduk, patuh, total, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah 3 nilai hijrah yang harus kita jaga gitu ya. Bagaimana Nabi mengedepankan kesetaraan ya di antara manusia, karena Nabi tidak ada perbedaan antara Arab dengan non-Arab, tidak ada perbedaan yang kulit hitam kulit putih. Itu Nabi jelaskan pada saat Haji Wada, dan itu oleh Thomas Jefferson dipakai ketika memerdekakan Amerika Serikat. Kalimat itu dipakai ya. Jadi ini sebuah luar biasa yang Rasul sampaikan tentang kesetaraan manusia. Yang kedua tadi membangun peradaban. Dengan hijrah dibangunlah peradaban. Nah, kita juga jangan sampai Jangan sampai kita ini terus terkucil dalam ilmu pengetahuan peradaban. Karena kita pernah mencapai kejayaan kan cukup lama itu. Ya, khususnya pada zaman-zamannya Abbasiyah dipimpin Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, itu kan masa-masa jaya sekali ya. Sampai-sampai ada mengatakan Baghdad waktu itu ibaratnya New York saat ini, sebuah kota dagang yang dikunjungi oleh banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia. Dan jangan lupa kita pernah ada di Spanyol sampai mendekati Italia, itu selama 700 tahun membangun Eropa bagian selatan. Ya, nah itu kan sebetulnya apa? Buah dari hijratul Rasul, membangun semangat peradaban, ya, seperti yang beliau lakukan di kota Madinah. Kemudian yang paling penting yang ketiga adalah hijrah Islamiyah. Ini kembali kepada tauhid kita, ya, bahwa kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung pada makhluk lainnya. Kita bergantung pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini sekedar ya ngobrol-ngobrol aja gitu tentang hijrah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya